lagi di Piki dan Prof Edi. Nah, Prof, tadi kan kita sudah membahas motor listrik khususnya yang ada di Indonesia. Kalau mobil listrik ada juga nggak, Prof? Tentu ada, Caca. Malahan, akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sedang gencar untuk mempercepat realisasi penggunaan mobil listrik yang berbasis baterai. Banyak negara maju dan berkembang sudah mulai terbiasa dalam hal penggunaannya yang ramah lingkungan serta lebih praktis dan jauh lebih hemat dibanding mobil biasanya. Kalau untuk kelebihan dan kekurangannya, apakah sama seperti motor listrik, Prof? Kurang lebih sama dengan motor listrik. Tapi Caca tahu tidak? Walaupun beritanya baru ramai belakangan ini atau kurang lebih 3 tahun ke belakang, tetapi sebenarnya sejarah tentang mobil listrik ini sudah ada sejak abad ke-18. Wow, sangat lama sekali, Prof. Berarti memang mobil listrik ini mobil masa depan. Caca mau tahu nggak sejarah dari mobil listrik? Mau, Prof. Jadi, sejarah mobil listrik berawal dari abad ke-18 saat banyak ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat yang berfokus pada konsep kendaraan bertenaga baterai dan mulai membuat mobil listrik dalam skala kecil. Lalu, pada tahun 1832, muncul seorang pria Inggris yang bernama Robert Anderson yang mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Penemuan inilah dicatat sebagai mobil bertenaga listrik pertama. Dengan seiring perkembangannya, terciptalah mobil bertenaga listrik yang mampu menampung sampai 6 orang penumpang. Lalu, kenapa mobil listrik baru kembali ramai diperbincangkan beberapa tahun ke belakang, Prof? Pada saat itu, ada yang menyebutkan bahwa mobil bertenaga listrik ini akan menjadi sebuah kendaraan masa depan. Thomas Alva telah menciptakan baterai yang bisa bertahan lama untuk digunakan sebagai mobil listrik komersial. Lalu, Thomas juga bekerja sama dengan Henry Ford untuk mengembangkan mobil listrik dengan harga yang murah pada tahun 1914. Dan saat itu mobil listrik ini menduduki kejayaannya. Tetapi kejayaan mobil listrik pada saat itu tidak bertahan lama. Karena mobil berbahan bensin yang sudah diciptakan oleh Henry Ford justru banyak diminati. Karena harganya bisa setengah dari mobil listrik. Mobil yang diisi bensin mungkin lebih menarik pada saat itu ya, Prof? Jadi, faktor kenapa mobil berbahan bakar bensin ini lebih banyak diminati itu karena harganya jauh lebih murah, Caca. Karena keuangan pada saat itu banyak yang lebih mampu membeli mobil berbahan bakar bensin. Itu juga menjadi penyebab permintaan mobil berbahan bakar bensin ini lebih tinggi dibandingkan dengan mobil listrik. Sehingga akhirnya mobil listrik semakin terlupakan dan tidak laku di pasaran. Wah, sayang sekali ya, Prof. Andaikan saat itu mobil listrik sudah banyak penggunanya, mungkin sekarang sudah banyak digunakan juga dan polusi udara bisa berkurang. Nah, kalau mobil listrik di Indonesia bagaimana, Prof? Nah, kalau sejarah mobil listrik di Indonesia dimulai pada tahun 2012 saat mobil bertenaga listrik untuk pertama kalinya dikembangkan. Sayangnya,
beberapa kali perkembangan mobil tenaga listrik di Indonesia mengalami masalah. Tetapi pada saat ini pengembangan mobil listrik ini mulai didorong kembali. Wah, mudah-mudahan memang bisa secepatnya banyak digunakan orang-orang ya, Prof. Caca jadi nggak sabar ingin lihat orang-orang pakai mobil listrik dan motor listrik. Kalau gitu, kita istirahat dulu ya, Prof. Teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap di Piki dan Prof Edi.